Saudara-saudari yang terkasih, lilin lingkaran Advent yang dinyalakan pada saat ini berwarna merah muda. Merah muda merupakan lambang bahwa penderitaan di zaman ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak di kemudian hari. Minggu ini merupakan minggu Advent ketiga, disebut sebagai Minggu Sukacita. Kita bersukacita karena sebentar lagi akan merayakan Natal. Kita bersukacita karena Tuhan sedemikian dekat kepada kita. Tuhan sedemikian tidak jauh dari hati kita. Dan kedatangan Tuhan membawa warta gembira dan memberi kebahagiaan bagi kita semua. Maka semoga hati kita juga semakin bersukacita. Namun sebagian orang memang belum segera dapat mengalami sukacita karena mereka mengalami kesulitan mengenali Tuhan yang hadir di tengah-tengah mereka. Saudara-saudari yang terkasih, melalui kitab suci kita mengenal dua pribadi yang mengetahui dan mengenali Yesus sebagai Mesias. Mereka itu adalah Simeon dan Hana. Mereka mengenal Yesus sebagai Mesias ketika dipersembahkan di Bait Allah. Sementara itu, sebagian besar orang-orang pada zaman Yesus tidak mengenali Yesus sebagai juru selamat. Mesias yang dinanti-nantikan umat pada waktu itu digambarkan oleh Nabi Yesaya. Mesias diurapi oleh Roh Kudus untuk menyampaikan kabar baik kepada orang yang sengsara, memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawanan, menyampaikan berita tahun rahmat Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kedatangan Mesias diwartakan oleh Yohanes Pembaptis. Akan tetapi sang pewarta sendiri, yaitu Yohanes, malahan dikira sebagai Mesias. Maka Yohanes dengan tegas menyatakan bahwa dirinya bukanlah Mesias, tetapi orang yang diutus untuk menyiapkan kedatangan Mesias. Yohanes membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Yesus yang ada di tengah-tengah mereka dan tidak mereka kenal akan membaptis dengan Roh Kudus, sehingga hidup manusia diubah. Semula hidup manusia cenderung berada pada kedosaan. Akan tetapi pada akhirnya hidup manusia diubah untuk berada di bawah bimbingan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, kita hidup dalam roh berhubung kita sudah menerima sakramen baptis. Menurut Rasul Paulus, hidup dalam roh membuat seseorang bersukacita, membuat seseorang berdoa, membuat seseorang bersyukur. Rasul Paulus mengatakan
bahwa Allah menghendaki kita berdoa dan mengucap syukur. Roh Kudus telah dikaruniakan Allah, maka kita semestinya memberi tempat istimewa di dalam hati kita, sehingga kita mau dan mampu memberi ruang istimewa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sayangnya masih ada orang yang memadamkan api Roh Kudus di dalam dirinya dengan mengikuti keinginan atau kehendak daging dan menuruti nafsu naluriah mereka. Itulah sebabnya mengapa seseorang sedemikian sukar untuk mengalami sukacita meskipun Tuhan telah hadir di depannya, atau Tuhan hadir di sekitarnya, atau Tuhan senyatanya hadir di dalam hidupnya. Memang pantas disesalkan bahwa Tuhan berada di tengah-tengah banyak orang, akan tetapi Tuhan tidak diindahkan. Sungguh pantas disesalkan Tuhan yang berada di dekatnya, tetapi tidak dirasa-rasakan. Tuhan dicuekin. Saudara-saudari yang terkasih, kita menanti Tuhan. Kita tidak ingin Natal yang kita rayakan lewat begitu saja, bagaikan kita mengikuti acara tahunan sehingga kita tidak mendapatkan makna apapun juga. Oleh sebab itu, marilah kita menyiapkan diri secara pantas. Hal pertama dan utama yang perlu kita lakukan adalah kita mengusahakan memiliki sikap hati yang terbuka terhadap sapaan Tuhan setiap hari. Maka sungguh baik untuk kita praktekkan. Kita membiasakan diri dengan melakukan pemeriksaan hati supaya kita dapat mengenali kehadiran Tuhan, supaya kita dapat merasakan Allah yang sedemikian dekat bagi diriku. Misalnya praktek yang dapat dibuat begini. Malam hari menjelang istirahat, kita menyisihkan waktu beberapa menit. Kalau bisa 10 menit syukur, kalau tidak bisa 10 menit dapat dikurangi menjadi berapa silahkan. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita menimbang-nimbang di hadirat Tuhan tentang apa yang kita ucapkan selama sehari, apa yang kita pikirkan selama sehari, apa yang kita lakukan selama sehari itu, bagaimana gejolak-gejolak perasaanku selama hari itu. Kita mengingat apa yang pantas kita syukuri sepanjang hari itu, atau kita justru ingat akan kelalaian atau kesalahan kita. Dan sesudah itu kita menutup kegiatan rohani singkat itu dengan mengucapkan doa Bapa Kami. Kegiatannya sederhana dan dapat dipraktekkan. Oleh karena itu, marilah kita menerapkan kebiasaan satu hari satu kali, yaitu membuat pemeriksaan hati. Namun jangan sampai disalah mengerti, pemeriksaan hati itu bukan memeriksa sepanjang hari itu aku punya kesalahan apa saja, berapa dosaku yang kecil, berapa dosaku yang besar. Tujuannya bukan itu. Kita melakukan pemeriksaan hati supaya kita dapat semakin mengenal Allah yang mencintai diriku
Dan pada akhirnya aku mengalami sukacita dalam Tuhan. Dan dengan demikian aku sendiri dapat menyampaikan kabar sukacita bahwa Tuhan menyelamatkan manusia dan dinantikan oleh semua makhluk. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdiri, kita memperbarui iman kepercayaan kita.